Selamat pagi, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Apa kabar pada pagi hari ini? Harapannya bahwa kita semua sehat dan diberkati Tuhan. Dan kita akan merenungkan firman Tuhan pagi ini. Tetapi sebelumnya, marilah kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur pada pagi hari ini karena Tuhan masih memberikan napas kehidupan, hari yang baru di mana kami akan melakukan aktivitas kami, khususnya di tengah-tengah pandemi COVID-19. Tuhan, berfirman-Lah untuk menjadi bagian kehidupan kami pagi ini, landasan pedoman hidup kami melaksanakan aktivitas kami di rumah dan juga yang berkesempatan bekerja di luar rumah. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami menyambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Saudara-saudaraku dalam Tuhan Yesus, firman Tuhan pada pagi hari ini saya pilih kita bacakan, renungkan dari kitab 2 Raja-Raja pasal 4. Pasal 4 ayatnya yang ke-34. 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 34. Lalu ia membaringkan dirinya di atas anak itu, dengan mulutnya di atas mulut anak itu, dan matanya di atas mata anak itu, serta telapak tangannya di atas telapak tangan anak itu. Dan karena ia meniarap di atas anak itu, maka menjadi panaslah badan anak itu. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus, firman Tuhan ini adalah satu ayat dari pasal 4 dari 2 Raja-Raja yang mengantar kita kepada ingatan tentang kisah nabi-nabi Tuhan yang mengadakan mujizat, yaitu Nabi Elisa. Setelah Nabi Elia diangkat oleh Tuhan, maka kita tahu Elisa mengambil jubah Elia dan mulai melakukan mujizat-mujizat besar sebagaimana yang pernah dibuat oleh Elia. Sama seperti Elia yang telah menghidupkan kembali anak laki-laki seorang janda di Sarfat. Kalau kita baca di 1 Raja-Raja 17 ayat 17-24, begitu juga Elisa menghidupkan anak laki-laki seorang perempuan kaya dari Sunem. Dalam 2 Raja-Raja 4 ayat 8-37. Dan yang kita baca tadi adalah bagian dari bagaimana seorang Nabi Elisa yang diperkenankan Tuhan mengadakan tanda mujizat, menyembuhkan anak perempuan Sunem. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berbicara tentang mujizat, saya pikir kita semua bisa mengalami dan melakukannya atas izin Tuhan. Pertanyaannya adalah, apa syarat untuk bisa mengalami ataupun melakukan tanda-tanda mujizat dalam kehidupan kita? Belajar daripada firman Tuhan pada saat ini, kita mungkin bisa menjawab bahwa syaratnya adalah iman teguh kepada Tuhan. Dan kalau kita mau mengalami mujizat, maka kita juga harus belajar dari perempuan Sunem yang menjadi alamat mujizat, di mana anaknya yang mati dibangkitkan oleh Nabi Elisa. Dalam ayat 8 pembacaan 2 Raja-Raja pasal 4 dikatakan bahwa pada suatu hari Elisa pergi ke Sunem. Di sana tinggal seorang perempuan kaya
ia mengundang dia makan. Dan seberapa kali ia dalam perjalanan singgahlah ia ke sana untuk makan. Yang pertama adalah perlu pengorbanan. Pengorbanan menyambut mujizat Tuhan melalui hambanya. Dan inilah suatu hal yang kita perlu galakkan, gaungkan dalam kehidupan kita di tengah-tengah masalah global ini, pandemi COVID-19, yang di dalamnya kita mengharapkan suatu mujizat daripada Tuhan. Bagi kita saudara-saudara yang terpapar COVID-19, yang sakit, yang bergumul dan sebagainya, banyak sekali pergumulan untuk mendatangkan mujizat, kelepasan daripada Tuhan. Apakah itu kesembuhan dan juga kebahagiaan hidup dan solusi-solusi yang lain yang kita rindukan. Kita harus banyak mengasihi. Mengasihi seperti perempuan Sunem tadi adalah bagaimana kita mau merugi untuk mendukung pelayanan Tuhan. Bagaimana kita mau menyisihkan harta benda kita di tengah-tengah kesulitan untuk mendukung pelayanan kepada Tuhan. Itu saya kira tips yang pertama yang menurut saya sederhana, sudah biasa tetapi sangat penting kalau kita bertanya bahwa apakah syarat untuk mendapatkan mujizat. Saudara-saudara, bukan berarti bahwa kita melakukan belas kasihan, kita mendukung pelayanan di gereja, dan juga mendukung pelayanan hamba-hamba Tuhan itu bagian dari seperti menyogok Tuhan untuk mendapatkan mujizat. Oh tidak, saudara-saudara, firman Tuhan tidak pernah berkata demikian. Tetapi kesaksian perempuan Sunem yang selalu menjamu berkali-kali setiap kali dalam perjalanan seorang Nabi Elisa merupakan awal yang kemudian mewujudkan suatu mujizat bagi kesembuhan dan kehidupan anaknya yang sudah mati. Yang kedua, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Nabi Elisa oleh izin Tuhan mengadakan tanda mujizat, di mana ia membaringkan dirinya di atas anak yang sudah mati. Dia tiarap di atas anak yang sudah mati, lalu kemudian menjadi panas labanan anak itu. Dan ini adalah sebuah bukti bahwa harus ada usaha. Kita yang berdoa memohon mujizat kepada Tuhan untuk kesembuhan umat Tuhan yang kita doakan sebagai pelayan-pelayannya, tentu kita harus bekerja dan berdoa. Kita memohon tetapi harus ada usaha. Kalau kita melanjutkan pembacaan kita, ayat 35 dikatakan di situ bahwa Elisa pun berdiri dan berjalan dari dalam rumah itu sekali ke sana dan sekali ke sini. Kemudian meniarap pula lah ia di atas anak itu. Maka bersinlah anak itu sampai 7 kali, lalu membuka matanya. Artinya Elisa berusaha untuk memanasi anak itu sambil berdoa, sambil meminta kesembuhan, kehidupan, kebangkitan kepada Tuhan, pemilik kehidupan ini. Jadi ada usaha yang dipertontonkan, yang diperagakan oleh seorang Nabi Elisa. Sekira kita tidak boleh hanya berpangku tangan, saudara-saudara. Sekira doa itu penting nomor 1, tetapi bagian daripada tugas kita adalah bagaimana berusaha. Bagaimana meramu obat-obat tradisional atas kuasa Tuhan itu penting untuk menyembuhkan saudara-saudara kita dari COVID-19 dan penyakit yang lain. Bagaimana kita berusaha untuk berobat, untuk berkorban di dalam usaha membeli obat atau mengunjungi rumah sakit yang direkomendasikan. Saya kira itu adalah
usaha untuk mendatangkan kesembuhan. Dalam kesulitan ekonomi dan pendidikan, saya kira mujizat terjadi dalam artian kesuksesan yang luar biasa terjadi kalau kita berdoa dan berusaha, bekerja, belajar, dan juga mau untuk berkorban demi untuk mendukung kita di dalam rangka untuk meraih cita-cita atau mengatasi kesulitan hidup di masa pandemi COVID-19 ini. Saudaraku dalam Tuhan Yesus, jadi kesimpulannya adalah dengan belajar daripada firman Tuhan ini, yang pertama, mendapatkan mujizat Tuhan memerlukan pengorbanan. Ada bagian yang harus kita berikan, ada harga yang harus kita bayar. Belajar dari perempuan kaya di Sunem. Yang kedua, tentu semboyan ora et labora sangat penting dalam kehidupan ini. Bekerja dan berdoa menghasilkan mujizat kreatif. Saya mau katakan mujizat kreatif karena Tuhan mau menampakkan mujizatnya kalau kita benar-benar mau berusaha, mau untuk memakai segala anugerah Tuhan untuk mencapai kesembuhan, untuk mencapai peningkatan ekonomi, dan juga di tengah-tengah COVID-19 ini kita bisa keluar daripadanya. Tentu kita harus mendukung usaha pemerintah. Selain kita berdoa dalam mengatasi COVID-19 ini, usaha untuk menegakkan, mematuhi, dan mengamalkan protokol kesehatan. Kalau kita dianjurkan untuk PPKM ataupun membatasi kerumunan, membatasi bekerja di kantor, kita harus patuh demi untuk mujizat yang akan terjadi, yaitu pulihnya bumi ini, Indonesia ini, dari COVID-19. Demikian firman Tuhan, terpujilah Dia, haleluya, amin. Kita tutup dalam doa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, kami boleh mendengarkan firman-Mu. Kiranya kami boleh benar-benar dipandu dalam meraih kesuksesan oleh kuasa dan mujizat Tuhan. Terpujilah Engkau, haleluya, amin.